Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jerman. Selamat sore Indonesia. Aduh, senang banget bahwa hari ini kita bertemu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada narasumber yang kali ini sudah hadir ada Mbak Wahyu Sapta dan Mbak Ria Pindu. Juga untuk Ketua Koteka 2022 Mas Oni Jamhari yang saat ini sedang dalam perjalanan. Kepada semua peserta yang hadir di sini ada Dek Mira, Pak Sutiono, Pak Trilokan yang lain sedang menyusul buffering link ya. Semoga segera akan bergabung, berhasil untuk masuk di Zoom kita kali ini, Koteka Talk ke-114. Khususnya akan membahas tentang warna-warni Kompasianival yang ke-14. Waduh, nomor cantik ya, 114, 14. Dan hari ini, terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu, energi, dan semangatnya untuk acara rutin kita setiap hari Sabtu pukul 16 sampai dengan 17.30. Dan saat ini adalah yang spesial karena dalam rangka menyambut ulang tahunnya Bapak kita Kompasiana ya, yang merupakan Bapak dari Semarku 3Com dan Fiksianer seperti komunitas yang di mana Mbak Wahyu juga sangat aktif dan tentu saja Koteka ya. Saat ini sebelum kita akan mulai talk show kita kali ini, saya akan membacakan CV dari kedua narasumber. Yang pertama adalah Mbak Wahyu Sapta. Dia ini dianugerahi sebagai The Best in Fiction pada Kompasiana Award tahun 2018. Setelah tahun 2017, dia ini menjadi kandidat ya, tetapi belum berhasil memenangkan waktu itu. Dan Mbak Wahyu ini bermukim di Semarang, memiliki hobi menulis sejak masih remaja, sudah banyak karya yang ditulisnya baik berupa cerpen, cerbung, puisi maupun bentuk artikel lainnya. Ia juga suka menulis artikel kuliner yang disisipkan sentuhan fiksi. Ia merupakan salah satu admin Rumah Pena Inspirasi Sahabat, komunitas fiksi di Kompasiana pula, termasuk anggota di Semarku 3Com, komunitas yang ada di sekitar Semarang, dan ia adalah salah satu penulis dari buku yang diterbitkan oleh penerbit Darzan, kemudian dibukukan bersama pemenang lain dan PD Baik. Beberapa buku juga telah terbit bersama teman-teman fiksi dari komunitasnya, dan karya lainnya bisa ditemukan di Kompasiana atas nama Wahyu Sapta. Jadi kalau senang dengan kuliner, dengan masakan-masakan, dengan perjalanan-perjalanan yang dibumbui dengan wisata kuliner, ini Mbak Wahyu gudangnya. Jadi kalau ke sana pasti makan. Saya kemarin waktu itu makannya mendoan ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, itu tadi adalah CV dari Mbak Wahyu. Kemudian narasumber yang kedua adalah Mbak Riap Windu Hayati. Perempuan kelahiran Jakarta tanggal 22 Agustus, jadi waktu itu ulang tahun ya, bulan Agustus kemarin, memiliki blog di kompasiana.com atas nama Riap Windu. Aktif juga di Instagram, Twitter, dan YouTube. Mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta. Sejumlah pelatihan baik menulis, pengembangan masyarakat, community development, pemasaran maupun kerelawanan sudah ia ikuti, termasuk banyak sekali kegiatan di Kompasiana, entah itu online ataupun offline. Jadi Mbak Riap Windu ini paling rajin seperti Pak Sutiono, kemana-mana pasti ada gitu ya. Seneng banget lihatnya, dan pengalaman sebagai blogger atau penulis, menulis di Kompasiana, blog pribadi, dan berbagai platform lain sesuai dengan tema yang dipilih, termasuk diantaranya mengelola media sosial. Menulis sejumlah buku antologi bersama teman-teman blogger. Kemudian admin Ledisiana Kompasiana. Wah, ini kemarin harusnya dimasukin juga ya. Ini adalah komunitas perempuan yang ada di kompasiana.com. Jadi ini saudaraan sama Semarku 3Com, Fiksianer, Sahabat Pena, dan Koteka ya. Dan dia termasuk relawan masyarakat anti fitnah. Wah, sangat positif banget ya. Baik,
Teman-teman semuanya, kita masih menunggu beberapa teman yang akan bergabung di acara talk show hari ini. Kita akan tunggu yang dari Kalimantan, biasanya udah masuk nih ya. Langsung saja kita akan menyapa Mbak Wahyu. Selamat sore Mbak Wahyu, gimana kabarnya nih? Sore, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kucingnya nggak ikut ya? Atau di dalam ya? Di bawah di bawah ya? ini. Di sebelah kursi. Oke Mbak. Mbak Wahyu ini kan kelahiran Pati ya Mbak ya, kemudian lama di Semarang. Kemudian acara Kompasianival ini kan jauh banget tuh Mbak di Jakarta. Naik kereta aja paling berapa tuh? 6 jam, 7 jam ya. 6 jam. Ya, satu jam untuk dengan pesawat atau dengan mobil bisa lebih cepat 5 jam ya. Mengapa sih Mbak waktu itu tahun 2017 ya, waktu itu kan sebelum tahun 2018 Mbak Wahyu sudah datang tahun 2017 bukan ya? Iya, 2017. Nah, itu kok sampai itu sendiri berangkat dari Semarang ke Jakarta? Ya, enggak. Saya diantar sama suami, sama anak, bertiga rombongan gitu kan. Naik pada tahun 2017 itu naik kereta bertiga kan kita. Ya, dari Semarang turun ke Pasar Senen ya. Pasar Senen. Terus waktu itu kita mampir dulu ke rumah kakak. Jadi, ada di Jakarta juga. Ada di Jakarta di Kalibata kan. Terus di sana mampir sebentar. Terus sorenya kan itu berangkat dari Semarang tuh pagi sampai Jakarta siang ya, siang. Terus kita ke rumah kakak dulu, baru diantar ke lokasi. Pada tahun 2017 itu di Kemang ya, Kompasianivalnya. Jadi dari Kalibata kita diantar kakak ke Kemang. Terus sudah sore sampai sana disambut sama teman-teman itu kan, teman-teman Kompasianer gitu. Contohnya siapa nih Mbak? Mbak Indah Noing, terus Mbak Agung, terus ketemu siapa lagi ya? Mbak Tami, Mbak siapa itu? Terus tapi pada saat itu kan saya masih nominasi Fiksianer ya. Jadi pada waktu itu sampai sana baru aja sampai itu saya dapat kabar dari kakak yang ada di Pati. Bapak saya itu sakit ya, memang pada saat itu memang udah sakit gitu. Saya ragu-ragu itu untuk berangkat, tapi karena menghargai teman kan yang memberi vote sehingga saya bisa masuk nominasi Fiksianer itu. Jadi saya paksain berangkat gitu. Akhirnya karena pada tahun itu 2017 karena ayah sakit, jadi saya percepat pulangnya. Padahal rencana kan saya rencana mau beberapa hari gitu kan di Jakarta. Lama gitu ya, ngiras-ngirus ya kan jauh-jauh. Ya, udah beli tiket juga, tiket pulang kan. Jadi malam itu juga acara belum selesai, saya udah kemprungsung kan, jadi nggak sempet ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Akhirnya malam itu juga saya ke stasiun, ngebut dan diantar kakak saya kan. Ya alhamdulillah dapat tiket pulang ya, akhirnya pulang ke akhirnya sampai juga Semarang terus langsung ke rumah orang tua. Nah itu cerita yang tahun 2017. Itu ya ada senengnya, ada sedihnya gitu kan. Nah, yang tahun berikutnya karena saya juga masuk nominasi Kompasian Award, maka tahun 2018 itu saya juga datang kebetulan itu acaranya di tempat yang sama. Cuma yang tahun 2018 ini saya naik pesawat, jadi agak cepet kan. Jadi itu tahun 2018 itu kayak mimpi gitu ya. Siang masih di Semarang, sore sampai
itu Jakarta, terus malam dapat penghargaan, paginya udah di Semarang lagi. Oh lala. Yo, kayak gitu. Jadi pada tahun 2018 tuh saya datang di Kompasianival itu seperti mimpi. Jadi saya berangkat dari Ahmad Yani turun ke Halim, tapi belum nggak mampir ke kakak saya, langsung aja ke lokasi, ke Lipo Mall Kemang ya pada saat itu. Padahal nggak Ya tahu di mana beruntung, gitu. Mungkin takut Mbak, ini beruntung. nanti nyasar nggak gitu, nggak ya? Nah beruntung karena lokasinya sama kan dari seperti tahun sebelumnya, jadi kita udah tahu lokasinya. Jadi dari naik taksi itu sampai situ udah ngerti lah, oh ini lokasinya. Dan saya sampai sana itu sore kayaknya, sore langsung ke registrasi kan, terus dapat kenang-kenangan dari Kompasiana, dapat apa ini topi, seneng lah ya, ketemu temen-temen, Oh, terus kopdar ketemu. gitu ya, kan Oh, ketemunya yang biasanya kita ketemu di media sosial, bisa ketemu di ini kan, di dunia nyata gitu kan. Jadi seneng. Terus sampai sana kan acaranya malam. Nah ini yang menyenangkan itu bintang tamunya itu kan almarhum siapa, Pak Sapardi. Nah siapa? saya tuh Iya, iya, iya. bela-belain bawa buku dari Semarang untuk minta tanda tangan beliau gitu kan. Ya Oh, akhirnya dapat tanda tangan, itu yang saya seneng ya. nah, itu kenangan terakhir Terus ya. terus ya gitu, seneng juga karena pada saat itu tuh yang dapat penghargaan itu uh, amazing gitu ya. Maksudnya apalah saya gitu kan dibanding dengan yang lain gitu kan. Seperti pada saat itu yang dapat penghargaan itu Dr. Posma, terus siapa? Mas Krisna, Mas Uki, Pak Pepi, sama Mas Giri Lukmanto. Sedangkan yang perempuan saya sendiri gitu kan. Seneng banget. Karena apa? Eh, tentunya bangga ya berada di antara mereka penulis-penulis hebat yang sudah punya nama gitu kan. Seneng terus. Rezeki anak manis, Eh, Mbak. kenapa? Rezeki anak manis. Nah gitu. Padahal apalah saya itu kan ya. Terus karena ya memang karena ketelatenan mungkin ya, karena ketelatenan saya nulis, memberikan yang terbaik, fiksi, maka sesuatu yang di apa telaten pasti akan membawa hasil yang tidak sia-sia gitu. Nah ini perjalanan tahun 2018 itu seperti mimpi ya, seperti tadi, karena dari Semarang tuh siang sampai Jakarta sore, malamnya Malamnya acara, dapet gitu besok ya. paginya udah sampai Semarang lagi, kayak mimpi, tapi ada gitu, ada pialanya, menang gitu, seneng banget gitu. Banget ya. Waktu Seru. itu dapat berapa juta itu, Mbak? Hadiahnya Eh, tiga 3 juta. juta ya. Oh, oh. Oke, dengan apa award gitu ya dari. Dapat piala juga. Dapat Nah, saya ingin tanya, piagam. pada tahun 2017 dan 2018 ini, apakah Mbak Wahyu ini mendapat undangan ekstra dari Kompasiana, dari admin, atau memang dari pengumuman yang ditulis di kompasiana.com, bahwa diundang Ini saya dapat email yang ditunjukkan ke saya gitu kan. Dari tahun 2017 juga dapat, tahun 2018 juga dapat. Jadi mungkin ini kan nominator dapat undangan untuk datang ke acara Kompasianival gitu kan Mbak. Oke, keren-keren. Untuk tahun 2018 ketemu siapa aja nih? Tadi kan yang selain mendapat penghargaan nih seperti Dr. Posma, Mas Krisna, Pak Uki, kemudian Kang Pepi, kemudian Mas Giri. Itu siapa lagi? Ini ketemu Mbak Riap. Ah, Riap ketemu. sudah ketemu. Saya belum ketemu. Terus Sudah ketemu ya? Kayaknya belum deh, Mbak Riap ya. Oke, oh ketemu Mbak Riap, sudah Mbak ketemu. Riap. Terus ini Pak TS.
Pak TS itu Iya, kan sering, almarhum ya, almarhum. Pak TS itu kan sering ngajak juga kerja sama nulis buku kan, jadi senang banget bisa ketemu Pak TS, terus Pak Isro, Pak siapa tuh temannya Pak TS itu juga Mas Rahab ketemu. Oh iya Mas Rahab. Terusnya Terus Mbak, magang. kalau dari RTC itu Mbak Siti Nur Hasanah itu ketemu. Hmm. Terus siapa lagi banyak. Terus Mas Andri, Mas siapa lagi itu banyak lah. Mbak Wahyu. Ini harus nganu, soalnya kan udah tahun Ya 2018 sudah ya. lama ya, tapi Oh, masih udah kenangannya pasti lama. masih melekat ya. Mbak, seperti Uh, dibilang ada Pak Sapardi Djoko Damono, uh, kemudian uh, teman-teman Kompasyaner. Sebenarnya apa sih yang merupakan kesan yang saat ini tuh masih kerasa gitu ya? Wah, Kompasyanifal itu keren banget karena selain nggak hanya nulis tapi ternyata ada pestanya juga, ada awardnya juga. Ada Iya, kesan nggak lain yang sudah tadi diceritakan tentang Pak Sapadi, ketemu dengan teman-teman, kemudian ada acara apa? ya kesannya Bukan game-game gitu nggak ya? ada sih, tapi saya nggak ikut Ikut ya, ya? karena mungkin nervous ngadepin Ya. nunggu pengumuman gitu kan. Ya seneng acaranya bagus, terus itu kan ada adanya pas saya itu ada acara teaternya. Oh, Jadi istimewa banget. Jadi hiburannya itu teater, terus apa lagi? Bintang tamunya juga banyak dari mana saja gitu kan. Saya lupa ya. Kalau yang 2017 itu ketemu Christine Hakim. oh, tahun berapa tuh? Sama 17 ya? Giring Niji. Bintang tamunya itu. Hmm, oke, keren Jadi banget. keren keren dulu keren. Seneng lah apa kayak di panggung besar gitu kan. Gitu. Selain bertemu dengan Kompasyaner dan artis serta tokoh seperti Bapak Sapardi Djoko Damono, apakah Mbak Wahyu juga ketemu dengan para admin Kompasyaner yang punya gawe? Ketemu Mbak Nindi, terus siapa ya, Mas Kevin apa sama. Yang lainnya nggak begitu hafal sih, Mbak Wida, terus yang ngasih penghargaan, yang ngasih pialanya kan Mas Kevin itu di Ah, panggung. waduh. Mbak Rasanya Wida, gimana sih terus Mbak ketika ada di Mas panggung Mo. begitu ya kan banyak orang, banyak lampu, Mm, terus Mbak datang jauh-jauh dari Semarang tuh kan udah capek banget ya. Terus rasanya mm, gimana sih Mbak di panggung Kompasyaner yang ditonton banyak orang bahkan streaming ya? Itu rasanya bisa mm. digambarkan nggak untuk hari ini? Dia seneng, ya itu tadi kayak mimpi kan, Mimpi tapi ya? nyata Ada di gitu mana? ya. Bingung jelasinnya, Stupid gitu seneng nggak seneng ya? banget. Makanya, hey, kok aku bisa sampai sini gitu. Luar biasa. Aduh. Langsung Mas Budi langsung motret-motret gitu nggak Mbak? Atau anaknya gitu ya? Iya, ya yang pas 2018 sama Mas Budi itu datangnya. Terus komentar dari keluarga khususnya Mas Budi gimana nih? Komentar Dukung banget, banget dukung. ya, seneng banget bangga ya. Mm, Wah, istriku nih mm, jagoan di ada di panggung, manggung nih. Kali ya. Nah, mm. bagaimana pula dengan tanggapan dari teman-teman komunitas? Kan Mbak Wahyu ini aktif di Sahabat Pena, Fiksianer, dan juga di Semarku 3Com. Bagaimana tanggapan mereka? Tentu saja tanggapan positif ya. Bagaimana tanggapan mereka ketika mengetahui bahwa salah satu dari teman mereka itu mendapatkan award yang tidak sembarang orang dapat. Kan Pasiener kan Ya. jutaan itu Mbak ya, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, kayak saya ini kan ada di Jerman. Jadi memang award yang sangat bergengsi yang tidak diberikan kepada setiap orang. Itu rasanya gimana? Atau apa tanggapan mereka kepada Mbak Wahyu? Tentu saja positif ya, senang mereka ada admin RTC yang bisa masuk nominasi, tentu saja didukung mereka ya, dari dukungan itu dari RTC, Semartika.com, dan teman-teman lainnya. Tentu saja senanglah mereka, senang dan memberikan vote gitu kan. Kenyataannya menang itu kan berarti mereka memberi dukungan kepada saya gitu kan.
Ini ada si Wang nih, apakah betul bahwa Semarku 3Com mendukung waktu itu dengan nominator atau salah satu nominasi yang diberikan kepada Mbak Wahyu nih? Wang, coba dinyalakan videonya. Coba bener nggak nih? Mau cross check nih, bener nggak sih? Wang, apakah benar waktu itu tahun 2018 dan 2017 ada dukungan dari komunitas atau dari anggota komunitas terhadap Mbak Wahyu Sapta? Katanya pasti dong, nggak mau buka suara nih, pasti dong gitu Oh, jawabnya. pasti. Pasti dong. Makasih loh Mas Bang didukung. Tapi Harus menurut dong. Kang Edi, apakah penilaian yang diberikan oleh Kompasyaner yang memilih, yang vote, karena ada vote-nya kan, juga admin Kompasyaner yang memutuskan bahwa akhirnya Mbak Wahyu ini sebagai pemenang, itu memang sudah 100% sangat betul begitu? Atau mungkin ada masukan dari Wang Edi ini? Ya, sudah layak dan sepantasnya. Sering mengikuti juga dari fiksi-fiksi ceritanya, puisinya, fiksinya Mbak Wahyu ini ya? Iya Mendayu-dayu dong. dong. Iya, apalagi sudah ketemu ya. Sering kita ketemu. Ini nggak lagi sepedaan ini, Wang. Biasanya hari Oh Sabtu iya itu ngangkat sepeda. Iya, itu tadi pagi ini gambarnya sepeda tadi pagi. Sepeda wow, keren banget. Ini paling rajin bersepeda, tapi kalau nulis males ya. Ini harus ditumpuk dulu baru nulis ini. Tapi seneng kalau ada Wang ini kita pasti rame ya. Positif aja deh. Baik, kita kembali ke Mbak Wahyu Sapta. Jadi memang seperti Mbak Wahyu bilang tadi ya, bahwa dukungan datang dari komunitas di mana Mbak Wahyu ini aktif. Dari Mbak Wahyu, kita langsung saja ke Mbak Riap Windu. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Riap. Apa kabar? Sehat? Halo? Putus lagi ya. Ini mohon maaf, gambarnya kok nggak muncul gitu. Nah, nggak apa-apa. Ini sudah ada di Kompasianival ya. Jadi ini sudah mewakili. Iya. Oke. Ini waktu itu foto tahun berapa ini? Beyond Generation. 2000 berapa? Beyond Generation. Oke. Itu tahun Ini tahunnya Mbak Wahyu Sapta. Itu tahunnya Mbak Wahyu kayaknya- Sapta dapat penghargaan itu. 2018 ya. Oke, Ya, tahun 2018. Ya, Mbak Riap ini kan paling rajin kalau saya bilang ya. Dari tahun 2015 sampai tahun kemarin itu ikut atau mengikuti dari jalannya Kompasianival. Memang karena letaknya strategis ada di Jakarta ya. Tetapi apa sebenarnya yang membuat Mbak Riap itu sangat semangat sekali? Pokoknya aku harus datang, aku pokoknya harus daftar, aku harus ikut. Itu apa yang melatar belakangi? Ya, tentunya sih karena saya kebetulan ada di Jakarta, jadi ya lebih gampang ya untuk sampai ke lokasi tujuan. Apakah biasanya sih tempatnya itu aja dan mudah dijangkau ya. Jadi pas waktu tahun 2015 itu di Gandaria City, terus kemudian di Mall Kemang agak jauh, terus kemudian tahun 2016 di Smesco ya. Terus ya secara tahun 2002 sampai tahun 2019 gitu. Jadi 2020 2021 kita nggak ketemuan karena virtual aja gitu. Online ya. Tapi tetap mengikuti, Tetap mengikuti. Oke. Ada tujuan lain selain pengen ketemu dengan teman-teman ketika di Kopdar atau ketika di online virtual begitu ya. Ada lagi nggak sih? Mungkin pengen apa ya? Banyak menggali ilmu karena di Kompasianival itu juga banyak workshop, banyak seminar yang digelar atau konser musik atau apa lagi nih yang melatar belakangi kedatangan Mbak Riap di setiap Kompasianival? Yes. Pastinya itu sih yang membuat saya datang pertama kali. Ya, pertama tertarik itu kalau tahun 2015 karena itu saya baru menulis itu karena di situ ada komunitas bikin booth ya, sejumlah komunitas bikin booth ya, rata-rata hampir semua kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya juga nggak tahu komunitas apa aja yang ada di Kompasiana itu tahun 2015. Tapi kemudian saya lihat kok menarik ya. Di situ ada panggung besar, terus banyak hiburannya. Waktu itu ada padi dan kota kalau tahun 2015 gitu. Kan seneng ya Mbak ya kalau hiburannya seperti itu.
Terus kemudian pada tahun-tahun berikutnya agak berubah sedikit, komunitasnya nggak ada, tapi kita ada workshop dan kelas-kelas kecil. Nah, itu menyenangkan karena di situ bisa ada workshop penggambar juga yang saya suka seperti itu. Terus kemudian ya kita juga selain ketemu teman-teman, kita bisa ya bintang tamunya aja keren-keren, Mbak. Maksudnya ya dari menteri datang, dari Sri Mulyani, kemudian Retno Marsudi, banyaklah pokoknya orang-orang gede yang datang. Jadi wah teman-teman surprise banget seperti itu. Terus kemudian juga buat teman-teman sendiri juga asik karena itu adalah ajang kopi darat besar. Jadi kita ya jelas dari daerah-daerah lain juga kita bisa ketemu. Padahal kalau hari-hari biasa yang paling banyak teman-teman se-Jakarta aja yang itu lagi gitu. Apalagi ketemu Mbak Wahyu yang dari Semarang ya. Nah itu tahun 2015 saja juga baru tahu. 2018 Oh Mbak ya. Wahyu yang mana? Oh yang itu. Padahal tahunya cuma baca fiksinya doang. Hanya membaca fiksinya saja. Oke, iya. Terus selama tahun 2015 sampai 2019 offline ya di Kompasian, itu sudah berapa kontainer merchandise goodie bag yang dikumpulin? Itu saya nggak tahu, banyak Nggak tahu banget. ya? Biasanya dapat tuh goodie bag, apa merchandise apa gitu ya dari komunitas atau dari panitia atau dari acara workshop seminar dan lain sebagainya. Itu rasanya gimana sih ngumpul-ngumpulin gitu? Karena mungkin itu sebuah kenang-kenangan yang luar biasa ya karena tidak bisa didapatkan di tempat lain. Gimana rasanya mendapatkan merchandise dari teman-teman atau dari komunitas atau dari panitia nih? Ya awalnya ya senang-senang aja sih Mbak dapat, tapi kemudian ketika jumlahnya banyak karena kebanyakan isinya seperti tumbler atau apa seperti gitu ya kita akhirnya ya saya bagi-bagi orang lain juga gitu maksudnya. Jadi karena terlalu banyak nggak mungkin juga disimpan di rumah, ini juga udah banyak banget buat apa, apalagi di Kompasianival itu juga suka ada door prize Mbak, mulai dari tahun berapa ya lupa, mulai ada door prize. Nah itu lumayan juga, anehnya dapat juga jadi nambah lagi. Alhamdulillah memang rezeki anak manis. Ini perasaan Mbak Riap ini paling dapat rezeki banyak nih dari Kompasianival, dari Kompasiana ya, dapat banyak hadiah, dapat hadiah juara apa kayak, dapat door prize. Aduh, memang keren ini, memang ada ininya, ada magicnya nih. Alhamdulillah. Ya, kalau orang udah dapat rezeki nggak lari kemana gitu ya. Baik, itu tadi tentang merchandise sudah diceritakan, juga tentang warna-warni yang ada di Kompasianival. Untuk tahun ini, apa sih masukan, ide, atau apa ya yang mungkin bisa membuat Kompasianival itu lebih berwarna atau lebih lain dari yang lain? Tahun ini kayaknya kan setelah 2 tahun itu tidak ketemu langsung, bagusnya sih kopi darat langsung lagi gitu. Tapi mungkin juga bisanya mungkin teman-teman yang jauh karena nggak bisa datang langsung, mungkin bisa secara hibrid kali ya, bisa yang ada online, yang offline ya. Jadi teman-teman bisa melihatlah semuanya. Jadi pesertanya juga banyak gitu, dan lebih banyak lagi melibatkan komunitas kali Mbak ya. Selama ini kayaknya beberapa belakangan ini agak kurang gitu loh Mbak. Oke. Jadi memang ide yang bagus ya, bahwa seperti tahun 2015 yang dulu dengan booth komunitas, di mana untuk mengangkat komunitas itu dan juga membawa komunitas untuk ikut serta dalam pesta akbar yang memang sebenarnya milik Kompasianer gitu kan. Karena tanpa Kompasianer juga nggak bakalan besar ya kan, tanpa orang nggak ada dong. Gitu kan. Oke, jadi itu tadi adalah masukan dari Mbak Riap untuk tahun ini, dan ini sudah siap tahun ini akan bersiap-siap udah ngepakin ransel gitu, kamera dan apa mungkin merchandise untuk teman yang mau ditemuin gitu ya. Ini ngomong-ngomong tanggal berapa sih kita Kompasianival di Jakarta? Udah ada yang tahu nih? Ini belum disebut Mbak, padahal di grup-grup komunitas juga udah rame kapan Kompasianival, tapi ya mungkin belum siap belum ya, tahu. atau mundur. Oke, baik. Mungkin Desember ya Mbak. Desember Iya, yang tahun 2018 Desember juga. Iya. Iya. Baik. Oke, terima kasih Mbak Riap. Kita langsung saja ke chat kita, beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan. Karena ini sepertinya sudah banyak yang hadir juga. Sudah ada Mbak Denny dari Ketapel, Agustina, ada Ira, Dimas Ramadan juga ya.
Oke, tadi ada usulan dari Pak Sutiono, saya juga lupa nih, saya nggak jawil Mas Nurul dari Kompasiana, karena mungkin salah satu dari Kompasiana adminnya sebenarnya juga bisa masuk di sini untuk memberikan atau mendengarkan apa kata Kompasianer yang sudah pernah hadir di sini. Nah, ini Dek Mira ini yang belum pernah hadir, katanya mau ikut nih tahun ini untuk Kompasianival. Semoga gambaran yang sudah dijelaskan oleh Mbak Wahyu dan Mbak Riap tadi akan memberikan satu satu gambaran, oh nanti seperti ini deh, ketemu dengan Kompasianer inilah, kemudian ada tokoh-tokoh yang diundang lah, yang mungkin bisa selfiean begitu ya, di siap kamera, dan tentu saja untuk yang jauh dari luar kota harus mempersiapkan tempat tinggal atau tempat menginap. Nah, ini nanti bisa lagi nyari ini ya, endorse dari hotel setempat supaya bisa nyaman untuk mengikuti Kompasianival nanti. Salam halo juga untuk Mbak Deni Wang dari Semarku3com. Mungkin Mbak Siti ingin bertanya, karena Mbak Siti ini adalah yang dari Jerman, yang mungkin belum pernah sekalipun mengikuti Kompasianival. Saya ikut tuh sekali kayaknya waktu saya tahun 2020 ketika saya diundang untuk memberikan pidato ya. Waktu itu saya katanya, saya itu ditipu nih. Katanya waktu itu saya disuruh memberikan satu pidato sebagai Kompasianer yang sudah menulis tahun 2011 dan masih tahun 2020 masih di situ. Enggak taunya saya dapat award. Jadi saya ditipu waktu itu, tapi tipunya bagus, tipunya positif ya. Mungkin Mbak Siti ingin tahu banyak tentang Kompasianival karena sejak ikut Koteka Talk, ini Mbak Siti jadi tahu, oh ada Kompasiana, oh ada Kompasianival. Tapi sebelumnya belum pernah tahu gitu kan. Mungkin ada pertanyaan atau dari apa ya, dari Mbak Siti selaku Kompasianer yang sekarang juga menulis nih, gara-gara Koteka Talk dia menulis di Kompasiana, buka akun dan menuliskan tulisan-tulisan sedikit berbau fiksi ya, karena Mbak Siti ini adalah salah satu artis yang ada di Bonn, Jerman, jadi suka nyanyi gitu ya dengan para artis band di Jerman dan sekitarnya. Silakan Mbak Siti. Oh, ini dengan nama Dimas Ramadan, ini Mbak Asita ya? Oh, selamat. Iya. Senang banget. Iya, itu punya anak saya. Oh, iya, senang. Oke, Akunnya. ya. Terima kasih Mbak Asita. Oke, silakan Mbak Siti Asia. Halo semua. Tadi saya terlambat masuk karena ada ini ya, pergantian jam atau gimana Mbak Dani? Iya, saya tuh lupa. Saya kira jam 12, nggak tahunya jam 10. Jadi Jerman ini sedang pergantian musim panas ke musim gugur. Nah, itu saya kira maju kan jamnya, jam 11 ke jam 12. Nggak tahunya mundur. Iya ya, kok mundur? Padahal saya baru bangun tidur, belum mandi, belum sarapan. Aduh, langsung cepet-cepet langsung ganti kebaya dan langsung make up gitu ya. Aduh, untung aja, karena hari ini sebenarnya Mas Oni yang menjadi moderator tapi berhalangan hadir dan saya menggantikan secara mendadak kemarin malam, ada konfirmasinya. Silakan Mbak Siti. Mungkin ada pertanyaan gitu, sudah ada gambaran bagaimana sebenarnya Kompasianival atau Pesta Akbar blogger Kompasiana. Jadi yang datang tuh Kompasianer dan orang umum, dan tentu saja para tokoh ya sebagai narasumber, dan artis seperti Christine Hakim. Terus kemarin tuh artis-artis lain deh, pokoknya banyak band-band begitu ya yang diundang untuk menjamu Kompasianer dari seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya yang dari Jakarta Mbak Siti, yang dari Semarang datang, dari Malang datang, dari Kalimantan datang, dari Sulawesi datang, dari Sumatera datang. Jadi mereka itu benar-benar bela-belain jauh-jauh itu untuk datang ke Pesta Akbar kita di Kompasiana.com dengan nama Kompasianival. Pesta itu boleh dihadiri oleh anggota Kompasiana sama Koteka Talk atau oleh siapa saja yang bisa ke sana. Terus syaratnya itu apa? Atau syaratnya itu harus penulis atau orang yang aktif di Kompasiana atau bagaimana? Terus ada entry-nya untuk ke sana? Bayar gitu ya, bayar atau nggak bayar? Bayar, gitu. lomba-lombanya itu gimana sih? Karena tadi saya kan terlambat masuk, coba diterangkan atau ada link yang bisa kita baca-baca, jadi sangat menarik sekali sih untuk itu. Terus ngeband-ngebandnya itu band dari mana saja gitu, terus kayaknya seru banget.
Betul. Terima kasih Mbak menarik Siti. sekali. Oke, Terima mungkin kasih. akan ditanggapi oleh Mbak Riap dulu. Setelah itu Mbak Wahyu. Itu tadi ditanyakan syarat-syaratnya, bagaimana bisa mengikuti. Kan Mbak Riap ini kan mengikuti udah banyak sekali Kompas Yanival dari tahun 2015 sampai dengan 2019 ya udah 4 kali berarti ya. Termasuk yang online 2 kali. Nah, itu ada syarat masuknya kah, ada tiketnya kah? Tadi sudah diceritakan Mbak Wahyu ya, ada registrasi pas datangnya begitu ya. Silahkan Mbak Riap, mungkin akan ditambahi lagi. Iya, gini biasanya kalau sudah menjelang Kompasianival diadakan, nanti di kompasiana.com itu sudah ada acara pengumuman ini kita mau ngadain Kompasianival dan nanti kita diarahkan ke kalau nggak salah waktu dulu kompasianival.com apa itunya websitenya nanti ada isiannya seperti itu nanti langsung terdaftar seperti itu supaya dapat biasanya sudah ada merchandise-nya seperti itu kalau kita daftar ya gitu. Terus kalau sebenarnya langsung pun bisa sih Mbak. Jadi karena itu kan terakhir-terakhir ini diadakan di mall, di tempat-tempat terbuka, jadi semua orang juga bisa datang dan bisa lihat sebenarnya seperti Jadi itu. tidak melulu Kompasianer ya. Jadi Iya. tidak harus bergabung dengan kompasiana.com. Mungkin dari situ malah akhirnya setelah ikut Kompasianival kemudian menjadi Kompasianer karena menulis gitu ya, mendaftarkan diri. Baik, mungkin ada tambahan dari Mbak Wahyu Sapta. Waktu itu mungkin menceritakan pengalaman mendaftar di microsite karena di microsite ini kadang bikin sebel, itu kan ada iklannya, kemudian muter-muter, kemudian nggak berhasil, kadang aduh pokoknya bikin waktu itu zamannya Kompasiana, zaman-zaman dulu itu banyak galian kabel. Aduh, ini galian kabelnya tuh bikin kadang websitenya itu susah sekali untuk diakses. Silakan. Yes, biasanya secara formal kita daftar lewat email, terus nanti kita kan dapat barcode itu ya. Terus nanti dicatat, ada catat kamu jadi peserta Kompasianival gitu. Tapi biasanya setelah ada acara kita bebas masuk untuk masuk ke lokasi gedung itu. Ini kucingnya mau Sebenarnya berarti sebenarnya orang umum pun bisa boleh ikut ya. ke Kompasianival Ya, contohnya gitu. Mas Budi gitu ya. Ikut masuk. Gitu ya. Oh iya Mbak Gana, perlu ditambahin kalau untuk yang panggung besar memang siapapun bisa, tapi kalau untuk orang yang untuk online mungkin ya. Enggak, yang langsung tapi biasanya kelas Oke. Baik, terputus ya. Terputus ini. Oke. Ya mungkin akan ditambahi Pak Sutiono yang pasti juga paling rajin untuk datang di Kompasianival. Mungkin Pak Sutiono ini akan menjelaskan bagaimana rasanya mendaftar ketika hari H atau mendaftar ketika sudah jauh-jauh hari di microsite ataupun di email seperti yang diceritakan oleh Mbak Wahyu tadi. Pak Sutiono? Oh iya, katanya daftar aja langsung dan dapat QR code seperti yang diceritakan oleh Mbak Wahyu tadi ya. Bentar, ini ada yang masuk. Saya klik lagi. Selamat datang kepada William Giovanni. Oh, ini ada Andi Mirati Primasari. Katanya Mbak Gana cantik banget. Waduh, langsung dapat goodie bag ya. Terima kasih sudah bergabung di acara kita kali ini. Ada juga William. Ada Ivan Eliezer, ada Ragil. Oh, seru banget nih hari ini. Banyak yang baru-baru. Ini yang biasanya yang ikut kayak yang dari Kalimantan tuh, Bahrudin sama apa namanya Eka biasanya ikut ya. Hari ini belum masuk. Oke, ini dari Mbak Siti. Katanya jadi nggak bayar tiket masuk ya. Jadi gratis ini Mbak Wahyu, Pak Sutiono dan Mbak Ria. Ini gratis ya. Tidak dipungut biaya. Bagus juga ya. Jadi untuk memungkinkan mungkin ada yang ikut lewat gitu langsung aja ikut gitu ya. Ada juga Ana Ernawaning yang ikut kemarin Bogor ya. Seneng kemarin jalan-jalan trip Bogor nih. Oke. Baik, ini kita tadi sudah tanya sedikit-sedikit ya.
Oh, ini dari Makassar, dari Andi Mirati Primasari. Oke, mungkin dari teman-teman akan ingin bertanya tentang warna-warni Kompasianival. Kayak saya ini kan hanya ikut online dari Jerman ya, streaming langsung karena memang tidak memungkinkan untuk datang ke Jakarta untuk acara Kompasianival. Kalau acara itu diselenggarakan ketika saya berada di Indonesia, berkunjung begitu mungkin akan berbeda, tetapi hanya untuk ekstra dengan biaya yang tidak sedikit dan waktu 24 jam. Jadi terbangnya aja udah 16 jam ya di pesawat duduk, belum termasuk transfernya, belum termasuk tiba di tempatnya dan lain sebagainya. Itu membutuhkan waktu 24 jam. Jadi mungkin saya datang udah bubar ya. Nggak seru kan? Riweh. Oke deh, silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin Mbak Asita dulu deh. Ini Kompassioner yang juga sudah lama bergabung dengan Kompasiana.com dan mungkin pernah juga hadir di acara Kompasianival. Pernah hadir di acara Kompasianival, Mbak Asita? Mbak Asita ini juga adalah penulis Kompasiana yang suka jalan-jalan. Jadi pas banget dengan Koteka ini. Suatu hari kita akan ikut menanyakan apakah Mbak Asita mau menjadi narasumber untuk menceritakan keindahan Indonesia yang sudah dikunjungi atau keindahan luar negeri yang luar biasa bisa dicontoh wisata kita di Indonesia. Silakan Mbak Asita. Suaranya masih mute. Mohon dibuka sebelah kiri bawah suaranya, mikrofon. Jadi bawah kiri. Nah, teman-teman yang lain silakan siap-siap ya. Nanti saya tanya. Oh, nggak ada yang tanya, saya tanya kayak guru gitu. Nah, saya tanya. Halo, udah keluar suaranya? Sudah keras, bagus. Silakan Udah Mbak. keluar ya Mbak suaranya? Sudah Mbak Asita. Iya. Silakan. Jadi saya datang 3 kali ke acara Kompasiana. Yang pertama di Gandaria City, terus pernah di Kemang, Lipo Kemang, terus 3 kali lagi satunya di mana ya? Di daerah Pancoran itu gedung apa ya? Gedung Pak, kok lupa. Smesco 3 kali. Jadi yang pertama, yang paling top itu waktu di Gandaria City karena pembicaranya kan menteri, terus tokoh-tokoh nasional lah. Saya lupa siapa aja, soalnya udah lama ya, 5 tahun lebih itu. Gitu Mbak. Terus bagaimana kesannya setelah mengikuti minimal 3 Kompasianival, dari satu Kompasianival ke Kompasianival berikutnya, itu ada masukan, kesan yang bagus seperti yang tadi dibilang, wah ada tokoh nih yang ikut. Iya. Gitu. Kalau saya, hikmah yang saya ambil itu saya lebih suka silaturahmi dengan teman-teman Kompassionernya. Jadi saya jadi banyak teman, mamanya kan waktu itu saya bergabung dengan Kompasiana 2010. Lah di acara itu temu muka pertama dengan Bapak siapa yang sepuh itu yang dari Australia, Pak Cipta. Iya, jadi ketemu dengan istrinya di situ yang pertama, jadi kenal. Terus ketemu apa namanya teman-teman kayak Windu, Tamita, kayak siapa, yang lain lah. Aku lupa Tony itu siapa lagi ya, yang Dewi Puspa. Pokoknya teman-teman yang semua dapat Kompasiana of the Year itu jadi kenal semua. Agus Hang, Mas Gape. Terus apa yang suka nulis motor GP itu. Jadi akhirnya deket semua karena sering ketemu di acara Kompassioner itu, acara Kompasiana Karnival. Jadi saya tuh yang saya ambil hikmahnya tuh punya banyak temen, banyak silaturahmi begitu. Kalau acaranya yang saya ikuti saya agak lupa soalnya kan udah lama. Maklum usia udah 60 Mbak. Lupa. Tapi masih jos, masih suka jalan-jalan kemana-mana nih. Jadi ini mungkin nggak ya, alhamdulillah saya ini sekarang lagi di Bali, posisi saya ini lagi di Bali. Saya itu kan mau menulis buku wisata tentang Banyuwangi, jadi biar konsentrasi saya semedi di Bali lagi ngetik-ngetik buat bahan buku gitu Mbak. Ini buku saya ketiga. Yang pertama kan Raja Ampat, yang kedua tentang Flores. Doakan cepat selesai ya Mbak, teman-teman semua. Saya kan dapat tuh bukunya Mbak ya waktu itu. Keren banget buku yang di Flores kalau nggak salah ya. Oh iya pernah ya dapat ya. Akhirnya juga ya. Iya keren. Mungkin karena apa namanya nggak mau kalah sama adik Dimas Ramadan ya. Mamanya jadinya ikut jalan-jalan terus nih. Itu
itu di mana? Oh, Mbak tahu, Ada- anakku di Mas Ramadan tahu ya, di Ya, tahu Instagram dong, tahu di ya. Instagram ya. Jadi dia itu kayaknya kakinya itu nggak ada lemnya. Itu kemana aja. Habis ini ke situ, habis itu ke sana. Ini anak nggak. Alhamdulillah Mbak, dia di usia 27 tahun udah ke 60 negara gara-gara pertama itu ikut ibunya diajak ke Singapura, dia baru SD, terus SMP tak ajak ke Bangkok sama Kamboja. Lah, dari situ dia hasil foto-fotonya tuh menang lomba-lomba, akhirnya mengajak aku ke Turki gratis untuk 2 orang selama seminggu, dikasih resort, tiket gratis gitu. Alhamdulillah Mbak. Jadi ada gunanya ngajak anak-anak itu pergi. Ternyata foto-fotonya berhasil lomba-lomba yang dari hasil lomba itu menginspirasi dia untuk menjadi selebgram, untuk menjadi backpacker. Dan dia kan hobinya solo traveling. Jadi dia jalan ke Eropa kemarin 4 bulan itu sendiri. Keren, keren. Jadi ini contoh yang baik ya, influencer yang baik di bidang pariwisata. Jadi nggak hanya pariwisata di luar negeri, tapi juga promosi wisata lokal di Indonesia. Ya kan gini Mbak, saya sebentar Mbak, kan gini, saya itu kan jalan-jalannya sering ke luar negeri, tapi sengaja yang saya tulis buku wisata itu sengaja dalam negeri, kan Raja Ampat, Bromo, sama Flores lah. Sekarang itu kenapa Banyuwangi? Karena mertua saya tinggal di Banyuwangi dan saya masa kecil pernah di perkebunan daerah Banyuwangi karena ayah saya kerja di sana. Dan sekarang kan Banyuwangi lagi viral-viralnya Mbak, baru muncul kayak gini, kayak Belitung gara-gara film Pelangi, ya Laskar Pelangi kan baru muncul langsung viral. Lah ini gara-gara bupatinya berhasil mengangkat pariwisata Banyuwangi, kan ini baru viral Banyuwangi lah. Kenapa saya tulis? Karena itu Mbak. Jadi menantu kesayangan ini ya, menulis untuk ibu mertua. Ibu, saya nulis tentang Banyuwangi. Ibu, aduh, menantu yang paling cantik sedunia. Enggak, selain itu apa? Memang lagi Banyuwangi sekarang kan lagi ini Mbak, Sundays of Java julukannya. Lagi viral-viralnya karena baru banyak muncul tempat tujuan wisata baru yang baru dikembangkan oleh Banyuwangi, dan setiap bulan dia punya kalender wisata, acara-acara kayak kemarin Gandrung Sewu. Kalau Mbak baca udah tak tulis di Kompasiana lah kayak gitu, udah masuk kalender wisata Kemenkraf, bagusnya itu. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Asita atas masukannya. Mungkin ada pertanyaan ke Mbak Wahyu yang menjadi salah satu Kompasianer yang mendapatkan penghargaan dari Kompasiana. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Asita, karena mungkin award ini tidak diberikan kalau kepada... saya mengucapkan selamat dulu atas penghargaannya, dan semoga lebih rajin menulis lagi, dan resep apa yang membuat menang itu aja, supaya kan saya tuh udah penulis dari 2010 Kompasiana, tapi udah bikin 3 buku, tapi belum pernah dapat penghargaan satupun lah. Sekarang apa resepnya biar menang? Bukan ketok magic ya Mbak, bukan guna, nggak pakai dukun. Silakan Mbak Wahyu, apakah benar dengan magic, dengan dukun, atau memang karena saya aja menerima setelah saya gabung 2011, baru dikasih itu tahun 2020, itu berapa puluh tahun itu. Dan ini mungkin yang membuat Kompasianer lama itu juga menanyakan, nah kita aja yang nulisnya udah lama banget, zaman-zaman pembukaan tahun berapa ya, tahun 2009 ya atau 2008 ya, itu belum dapat. Sementara yang baru-baru ini, misalnya yang baru gabung tahun 2020 atau 2019 itu udah dapat misalnya seperti itu, kemudian menghilang ya, setelah penghargaan nggak nulis lagi. Nah ini orang kemana gitu ya. Tetapi ada juga seperti Mbak Wahyu, sudah lama menulis, kemudian mendapatkan anugerah, tetapi tetap saja menulis sampai dengan hari ini. Begitu. Mungkin ada selain ketekunan tadi yang dibocorkan, bahwa ini adalah hasil ketekunan Mbak Wahyu Sapta menulis fiksi dan menulis tentang kuliner di kompasiana.com. Ini ada lagi nggak sebenarnya kunci rahasia mengapa kamu mendapatkan award? Apakah kamu sudah mencolek para admin, atau kan memberikan paket bingkisan parcel yang segede gajah, atau bagaimana ini? Enggak sih. Ini ikut komunitas. Jadi kita punya komunitas, misalnya kalau saya kan fiksi ya, ikut komunitas fiksi. Nah, otomatis nanti
anggota komunitas itu akan mendukung kita. Jadi misalnya kita punya komunitas, pilih saya, ya pokoknya vote lah, vote saya. Memang kan Nggak pakai di korupsi award ya, Kompas nanti dikasih permen satu-satu gitu. enggak sih, Dikasih kucing satu-satu nanti. enggak sih. Emang apa ya? Mungkin karena tadi ketelatenan juga, hasil karya juga yang bisa dinikmati mereka. Jadi mereka dengan sukarela memberikan vote ke kita gitu. Jadi kalau bisa kita ikut komunitas. Jadi dengan komunitas itu otomatis mereka akan mendukung kita gitu. Tapi sebenarnya sih harus fokus pada satu apa ya? Misalnya kalau fiksi, ya kamu harus nulis fiksi terus gitu. Dulu saya memang nulis fiksi terus, tapi setelah menang bisa bebas, bisa kuliner atau apa gitu kan. Tapi kalau ingin mencapai itu apa award misalnya, ya harus fokus. Misalnya kalau humaniora ya humaniora aja, terus fiksi aja gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Terus dukungan teman-teman juga mempengaruhi sih. Vote itu. Jadi itu ya tipsnya Mbak Asita. Sebenarnya Mbak Asita ini sudah fokus ya, karena Mbak Asita menuliskan tulisan-tulisan yang dilahirkan dari perjalanan, jadi tentang wisata begitu ya, sudah fokus. Tetapi mungkin seperti Mbak Wahyu bilang tadi bahwa memang harus bergabung dengan komunitas supaya ini juga memberikan kontribusi yang nyata kepada Kompasiana dan komunitas yang lahir di dalamnya. Dan saya lihat dari beberapa teman-teman yang mendapatkan award, jadi teman-teman seperti Mas Rahab Kanendra itu adalah bos Madang yang suka makan, itu dia bergabung di KPK atau komunitas penggila kuliner gitu ya. Kemudian Mbak Yayat yang menuliskan tentang Vale, pembalap, dia ini juga aktif di komunitas KPK tersebut. Kemudian ada Dave Danang dan Nanang Sudianto, itu adalah admin dari komunitas Traveler Kompasiana yang merupakan yang bergabung dengan komunitas travel KTK ya. Jadi tidak hanya menulis ya di Kompasiana, tetapi juga memberikan kontribusi nyata di komunitas-komunitas kecil yang dilahirkan di Kompasiana. Dan itu mungkin yang membuat saya setelah 9 tahun gabung dengan Kompasiana akhirnya mendapatkan award, karena saya juga masih aktif di Kompasiana dan menulis, tetapi juga ikut bergabung di komunitas Traveler Kompasiana sebagai admin dan sebagai penggiatnya untuk mengadakan acara online dan offline dari tahun 2015. Jadi KTK hadir itu 2015 sampai dengan tahun ini 2022. Saya menangnya 2020 begitu ya. Dan tahun ini saya ingin menjagokan Mas Oni Jamhari, jadi saya mohon dukungannya teman-teman supaya Mas Oni akan mendapatkan salah satu award dari Kompasianival, karena tanpa Mas Oni ini KTK tidak akan pernah mengadakan KTK Talk Show setiap hari Sabtu selama 1,5 jam dengan tokoh-tokoh dari dalam dan luar negeri termasuk para duta besar di seluruh dunia sebanyak 114 episode. Kompasiana saja belum pernah menyaingi KTK dengan KTK Talk Show dengan mengadakan tiap hari Sabtu. Jadi merupakan satu ide dari saya untuk teman-teman di KTK dan teman-teman yang hadir di sini supaya mendukung KTK untuk mengangkat Mas Oni menjadi salah satu penerima award untuk Kompasianival tahun 2022. Baik, mungkin dari Mbak Asita kita akan pergi ke beberapa Kompasianer yang hadir. Ini ada Kong Ragile nih. Ini juga salah satu Kompasianer senior. Sudah lama banget ya, saya dengar namanya aja tapi belum pernah ketemu. Nah, mumpung sekarang lagi online saya ketemu, silakan Kang Ragil, mungkin bisa memberikan masukan tentang Kompasianival. Bagaimana rasanya ikut di sana? Adakah pertanyaan pada salah satu penerima award yang saat ini hadir? Ada Mbak Wahyu Sapta, The Best Fictioner tahun 2018. Silakan, Kang Ragil. Mungkin dinyalakan dulu suaranya, Kong Ragil. Suaranya saya belum mendengar. Ya. Ya, silakan. Kong Ragil sudah hadir di Kompasianival di Jakarta waktu itu. Iya.
Ini sudah kedengaran suara saya? Sudah bagus. Ya, makasih. Mbak Gana ini, aduh, saya benar-benar kagum ini baru ngeliat bener nih muka Nah, Mbak sebenarnya ini. ya, saya belum mandi tapi Pak ya. Saya Iya, belum mandi. Belum mandi, belum sarapan. Aduh. tadi Silakan. saya dengar dari pembicaraan sebelumnya bahwa Mbak Gana itu bergabung dengan Kompasiana tuh 2011 ya. 2011 betul. Oh iya. Iya. Terus ini sedang membicarakan Kompasianival. Jadi Kompasianival. saya agak tertarik ya. Saya selama ini selalu ikut dari awal dari 2009. Wow. Tahun 2009. Itulah awal-awalnya tuh pertama kali itu. Luar Dulu biasa. di mana ya, di Senayan itu. Di kayak di bedeng gitu, setengah-setengah bedeng di zaman masih apa ya? Tanda petik Kompasiana tuh masih miskin, tanda petik. Sekarang kan udah kaya. Dana, ya. Oke. Nah, ini kan tidak hanya mengikuti tahun 2009 tapi juga tahun-tahun berikutnya. Apa Iya. yang membedakan? Kalau tadi Mbak Yapwindu itu menceritakan bahwa pada tahun 2015 itu ada booth komunitas, itu bagus. Tetapi setelah itu akhirnya menghilang, jadi menyublim. Itu padahal bagus sekali. Menurut Kang Ragil sendiri bagaimana? Apa perubahan-perubahan atau perbedaan dari masing-masing Kompasianival? Kalau yang itu betul itu, waktu itu kan ada booth-nya ya, pakai booth sendiri-sendiri, misalnya waktu di Gandaria pakai booth ya, malah bagus itu booth-nya tuh. Nah belakangan itu enggak, kayaknya begini, mungkin itu ada masalah space, terus masalah biaya juga mungkin saya nggak tahu benar. Tapi kalau ada booth tuh biasanya ada bagusnya, maksudnya setiap komunitas tuh bisa berkumpul dengan kelompoknya sendiri gitu. Begitu mungkin itu lebih bagus itu. Jadi berkumpul dengan kelompoknya sendiri, karena kecenderungannya orang bertemu di Kompasianal tuh ingin bertemu dengan orang-orang terdekat yang bisa diajak ngobrol gitu loh. Dengan apa? Karena dengan gengnya gitu. Biasanya ngumpul dengan gengnya, udah jujur aja deh. Yang gengnya nggak mau biasanya begitu, apalagi yang musuhan gitu. Begitu ya. Coba kalau saya datang. Ini Mbak Wahyu Sabta pasti tahu nih, paham ya Mbak, ya kan? Bener nggak Mbak? Ya kan? Bener nggak? Maunya kumpul sama gengnya sendiri gitu. Jadi pengen ketemu sama gengnya sendiri. Betul nggak nih sama geng fix ini? Iya, dibela-belain Mbak Gana nih dari Sumatera itu mau ketemu gengnya sebetulnya, jujur aja. Oke, jadi ketahuan ya rahasianya nih. Oke. Wajar itu manusiawi deh. Ya. Waktu itu Kong Ragil cari gerombolan yang mana nih? Kumpulannya, gengnya yang mana nih? Nah itu kan saya ikut mana aja, tapi memang kan punya geng sendiri, namanya kan Planet Kentir ya, itu paling orang-orang gila gitu ya. Orang yang nggak karuan gitu. Kalau nggak gila nggak. Sudah nggak ada Mbak Gana, udah nggak ada, karena dulu anggotanya sampai 100 lebih, karena yang gila-gila itu udah pada insaf, udah mendapat hidayah, jadi sekarang udah nggak ada, udah habis. Udah insaf semua gitu. Iya. Udah pada insaf. Iya, betul. Itu awal-awal Kompasiana ya. Jadi ketika masih rame-rame banget, banyak kontra gitu. Ya. Pokoknya zaman itu musuhannya banyak deh. Aku seneng liatnya. Iya, bertengkar dulu, kayak bertengkar kadang-kadang kayak ini kayak apa ya, kayak settingan, kadang-kadang pura-pura bertengkar gitu. Iya. Karena rangkul-rangkulan, dia makan-makan di sana di tim ya. Di Taman Ismail Marzuki suka bikin kopdar kecil. Biasa itu bertengkar nanti rangkul-rangkulan, makan bareng biasa. Biasa. Lihat ya. Oh, lucu-lucu deh. Oke, baik. Kemudian setelah mengikuti dari awal sekali waktu Kompasiana masih miskin ya, dalam arti petik bahwa belum banyak dana, belum banyak sponsor, sampai dengan tahun-tahun berikutnya, jadi bertahun-tahun ikut. Sebagai Kompasianer, apa masukan untuk Kompasiana sendiri ya? Mungkin tahun ini kan mau akan diselenggarakan. Mungkin ada masukan dari Kong Ragil ini yang memang merupakan Kompasianer lama, jadi Kompasianer yang sudah menulis sejak jauh zaman-zaman bukaan gitu ya, sampai sekarang pun masih ada. Itu ada masukan nggak sih pada para admin kita ini? Misalnya, award harus begini, harus transparan misalnya. Ini snacknya ditambahin dong, jangan cuma sekali, mungkin 2-3 kali atau gimana? Atau ada masukan-masukan ide gitu untuk Kompasianer pada tahun ini dan tahun-tahun. Nah ini Mbak Gana, saya tuh udah lama sebenarnya, udah lama off gitu, jadi nggak aktif gitu, cuma kadang-kadang buka gitu ya, karena terbatas oleh waktu dan
umur juga udah 62, jadi udah mulai lelah gitu. Tapi masih jos. Iya. Udah 62 Mbak, 60, udah 60 lebih. Jadi saya kalau mau kasih misalnya masukan gitu, saya nggak tahu persis masukannya apa ya gitu. Nanti takutnya ngomong salah. Sok tahu lu udah ngikutin juga kagak kan gitu. Sok tahu. So tahu ya. Iya. Ingin saya serahkan aja sama yang aktif seperti Mbak Gana dan kawan-kawan tuh Wahyu Sabta siapa itu. Ya saya lihat partisipannya nih Trilakon terus siapa Jamari atau siapa kalian tuh lebih tahu gitu. Kalian lebih tahu apa yang begitu. Kalau saya pesannya mungkin secara umum aja gimana caranya tuh Kompasiana masih tetap berkibar terus gitu loh. Oh, Iya. rahasianya ya. Berkibar gitu berkibar terus gitu lo, nulis terus jangan berhenti gitu lo, menulis terus apa yang identik gitu tulis, jangan berhenti gitu. Kayak ini yang Bagana pimpinan yang suka saya lihat bikin komunitas traveler Kompasiana, Koteka maksudnya dengan Koteka. Ya kayak gitu. Jadi event-event kayak Mbak Koteka tuh diperbanyak terus tuh. Kan kita kan udah jarang jumpa ya, agak sulit gitu ya. Jumpanya banget ketemuan. Anipal. Nih Koteka nih bagus. Saya nggak pernah ikut, tapi saya sering ngikutin nih di grup WA tuh. Wah, ini Bagana Stegman, bikin apa lagi, bikin Koteka kayak nggak ada berhenti gitu. Dipikir saya ini ganas banget ini orang makanya apa gitu ya. Udah identik dengan Koteka seolah-olah gitu. Ya, hebat. Iya, jadi baterainya everyday ini Kong Ragil. Baterai dari Jerman everyday. Iya. Oke. Aduh, seneng banget loh ketemu Kong Ragil. Dulu cuman lihat tulisannya, fotonya. Sekarang bisa ketemuan. Ini luar biasa magic ini. Hanya dengan satu jari klik gitu internet ya langsung nyambung. Luar biasa. Ya, ini juga nggak sengaja sebetulnya Mbak, terus terang aja ini kebetulan. Jadi saya hari ini lagi cut off ya, Sabtu Minggu kan nggak kerja nih. Tiba-tiba saya lihat di grup WA Kompasiana, wah ada Gana Stegman bukan sama Oni, coba kayak apa nih. Dan ini saya harus ngaku jujur. Baru seumur hidup saya ikut meeting Zoom. Ini baru pertama kali seumur hidup. Oh my God. Dulu ngajarin waktu-waktu baru ini baru pandemi itu ngajarin di kantor. Ibu-ibu di sana ya. Pak Gil gimana kan Pak Gil kan orang IT dulunya, mantan IT zaman dulu, tahun 80-an, IT zaman dulu. Kemudian Zoom kayak apa? Saya belajar di YouTube. Oh Zoom tuh begini saya ajar nih, begini seolah pinter padahal kagak tuh. Baru itu sekali doang ngajarin terus hilang tuh. Nah ini baru sekali nih meeting Zoom beneran tuh sumpah demi Allah. Baru meeting Zoom nih seumur hidup saya nih. Luar biasa. Berarti Koteka punya kekuatan untuk menarik Kong Ragil dari sarangnya. Luar biasa. Aduh, iya, jadi seandainya ada penghargaan, saya mengusulkan Koteka harus kasih penghargaan tersendiri gitu. Sudah ya, kita kemarin tahun 2021 kita dapat penghargaan sebagai the best community. Dan tahun ini saya ingin kita idenya banyak untuk jalan-jalan ya. Karena kita juga hanya online Kang Ragil, kita juga mengadakan kegiatan jalan-jalan di kota-kota seperti Bogor, Purwakarta, Jakarta, dan sebentar lagi mungkin di Gunung Kidul. Jadi kita sedang banyak ingin mempromosikan wisata lokal, terutama dengan kampung-kampung wisata di Indonesia. Aduh seneng banget. Saya tahu nih Mbak, itu ada proyek di Kominfo itu karena saya ada hubungannya dengan tempat kerja saya itu ada proyek-proyek seperti digital literasi Kominfo, terus itu desa wisata Jogja, desa wisata Malang, desa wisata itu saya tahu itu dan itu uangnya besar itu. Nah kan, itu kita bisa menggali lebih jauh ya. Terima kasih sekali loh, ini suatu mukjizat bahwa tidak pernah Zoom tapi akhirnya demi Koteka atau karena Koteka akhirnya justru Kong Ragil ini bisa mengikuti atau pernah mengikuti acara Zoom yang diselenggarakan salah satu komunitas. Pernah, baru sekali ikut Zoom. Berarti kita ini ya sangat membawa hoki. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih Kang Ragil ya. Sama-sama ya Mbak Gana dan semuanya. Sekarang kita ke teman-teman yang lain. Mungkin ada William Giovanni, ada Ivan, mungkin akan menyampaikan
pendapatnya, opininya, atau bertanya pada narasumber kita, yaitu Mbak Wahyu, selaku The Best Fictioner tahun 2018 pada Kompasianival tahun 2018, dan ada Mbak Riap Windu, yang selalu mengikuti kegiatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun kemarin 2019, dan secara virtual pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi tidak diadakan secara live di tempat-tempat mall seperti yang sudah-sudah. Silakan teman-teman yang lain. Agustina, Ana, William, atau Agustina dulu. Ini yang ada di mana tadi? Katanya ada di Yogyakarta. Yang dari Yogyakarta nih belum pernah. Silakan Agustina Purwantini. Bisa dinyalakan videonya? Iya, Mbak. Selamat sore. Sore. Suara aja nih, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Agustina bergabung dengan Kajok karena Kajok adalah salah satu komunitas yang ada di. Iya. Saya ini sering ikuti acaranya kalau pas memang tidak bentrokan waktu gitu. Oke. Sudah pernah ke Kompasianival? Belum pernah, Mbak. Tapi dulu di Jogja itu ada namanya apa? Indonesian Community Day itu kayaknya yang mengadakan Kompasiana, tapi saya nggak tahu itu sebetulnya apa sih, semacam Kompasianival atau apa gitu. Tapi waktu itu mengadakan lomba apa, kemudian Kajok bekerja sama mengadakan lomba, lalu pemenangnya itu mengambil hadiah sendiri di Jogja lah. Nah, Mbak Riap Windu itu salah satu pemenangnya. Jadi tapi dulu saya tidak ketemu malah. Padahal saya juga salah satu penjaga stand Kajok dan juga saya menang lombanya itu, tapi malah nggak ketemu Mbak Riap Windu. Tuh Mbak Riap lagi menang lagi tuh di Yogyakarta. Bisa ditanggapi Mbak Riap. Ini dari Agustina di Yogyakarta dari Kajok. Nah, ini ngambil hadiah dari Jakarta ke Jogja nih. Bisa cerita sedikit? Sebenarnya bukan ngambil hadiah dari Jakarta ke Jogja. Jadi waktu itu ICD itu kalau nggak salah, jadi setelah tahun 2015, saya lupa kalau mulai tahun 2017 atau itu cuma 2 tahun ya. Ada ICD Indonesia Community Day kalau nggak salah namanya. Jadi pertemuan komunitas-komunitas baik dari yang ada di Kompasiana ataupun di luar Kompasiana seperti itu. Dan jadi pertama kali diadakan di Yogyakarta, terus kemudian di Malang. Nah, kebetulan waktu itu jadi semua komunitas yang bisa datang, yuk ikut ke Jogja. Waktu itu difasilitasi, kita ke sana rame-rame gitu, Mbak. Kita nginep bareng-bareng juga di sana seperti itu. Seru. Jadi kebetulan karena Jogja jadi tuan rumahnya, pastinya kita ke sana. Kebetulan waktu itu ada lomba nulis ya. Jadi aku ikutan aja tentang Jogja lah, aku lupa. Nah itu ya kebetulan menang. Nah waktu itu nggak tahu kenapa juga ketemu Mbak Agustina ya, ketemunya sama yang Kahitna itu. Oh, Indra Wardana. Padahal saya itu sama Mas Hendra juga loh. Oh gitu. Ketemu Mbak Yayat, saya ketemu Mbak Yayat. Wow, keren. Ketemu tokoh-tokoh Kompasianer nih. Iya, itu waktu itu saya baru gabung malah, jadi agak-agak takjub, waduh gitu kan, agak bingung, antara bingung seneng. Jadi belum hafal. Ada Mas Nanang itu saya tahu. Ya, malah belum ketemu. Saya kerja udah berapa tahun ya dengan Mas Nanang itu di komunitas Traveler Kompasiana, malah belum pernah ketemu ya. Jadi kami ini Koteka ini adminnya belum pernah ketemuan. Jadi aneh ini. Acara banyak sampai go internasional, sampai offline online, tapi belum pernah ketemu. Saya ke Jakarta kemarin nggak ketemu juga sama Mas Oni ya. Luar biasa. Keajaiban teknologi ya. Ya, jadi memang virtual aja. Oke, terima kasih Mbak Agustina. Kita ke William Giovanni. Saya suka dengar suara tulisannya aja atau gambarnya aja. Mungkin bisa dinyalakan videonya dan suaranya. Mungkin akan memberikan masukan, pernah tidak Kompasianival, siap tidak untuk datang ke Kompasianival tahun ini, apa masukan atau apa tanggapan terhadap para Kompasianer yang sudah mendapatkan award seperti Mbak Wahyu Sapta selaku narasumber pertama kita hari ini. Silakan William. Saya baca namanya saja, tulisannya aja, fotonya aja, tapi belum pernah ketemuan nih. Silakan.
Iya, selamat sore Mbak, dengan rekan-rekan Kompas dengan yang lainnya. Saya tuh yang pertama kali gabung Kompas yang Giva waktu yang Giga Garia City sih. Ya cukup apa ya, merasakan dari waktu ke waktu agak perbedaan gitu ya. Ya semakin lebih baik lah. Tapi memang mungkin ya karena gue tahun terakhir juga pandemi juga seperti agak yang berbeda. Tapi ya aku tentu saja ya dimaklumi lah. Kalau harapannya apa ya? Ya entah semoga bisa ketika nanti sudah agak offline-nya lagi, semoga sih semakin lebih baik lagi. Itu aja sih. Kalau untuk yang dapat Kompas Individual Award cukup belajar banyak sih dari tulisan-tulisan para Kompas yang lain yang dapat award. Jadi banyak belajar sih. Oh, Begitu Mbak, itu aja sih. udah Kalau lama saya bergabung dengan Kompasiana? sejak 2014 sih kebetulan. Dulu 2012 itu sempat sempat suka nulis tapi lebih banyak ke curhat. Cuman 2014 itu kan sempat agak migrasi akun ya. Saya ingat saya 2014 waktu itu eh, terus waktu mau coba login akses lagi tuh nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya 2014 bikin akun lagi. Jadi dulu yang isinya cuma sekedar untuk catatan pribadi itu 2012 karena nggak bisa nggak oke gue karena migrasi nggak bisa diaktifasi lagi, bikin akun baru 2014 ya mulailah ikut-ikut acara-acara dari Kompasiana gitu waktu itu suka ikut ngangking, biasa suka ketemu sama Mbak Windu juga gitu beberapa kali gitu sih. Oh, ketemu juga ya. Keren, keren, keren. Nah, ini ada Mbak Wahyu Sapta selaku salah satu Kompasianer yang beruntung mendapatkan award dari Kompasianival. Menurut kamu, apakah award-award yang diberikan ini sudah sewajarnya atau mungkin harus ada perubahan lagi? Misalnya kan kemarin dulu sempat ada ribut-ribut kali ya, ada yang minta untuk transparan, misalnya berapa jumlah vote-nya, kenapa dia menang begitu. Mungkin kamu mengikuti hal seperti itu atau buat kamu ya terserah baiknya Kompasiana admin aja deh gitu atau bagaimana ini? Kalau dari saya sendiri sih sempat mendengar bahwa soal apa kayak agak beberapa keluhan juga Nah, bagaimana sih kayak mekanisme award voting-nya dan segala macamnya. Kalau kalau saya pribadi ya kalau agak gimana ya? Karena kalau gue tahun terakhir kan memang karena belum off karena hanya agak online ya sudah mau bagaimana lagi ya mungkin agak penilaian tertentu maksudnya agak cukup keterbatasan untuk melakukan kegiatan offline yang mungkin jadi penilaian keaktifan lebih mungkin ya. Kalau saya pribadi sih ya agak sulit. Maksudnya ya kalau mau dibuat transparan pun kan agak yang favorit dari Kompasiana juga kan itu agak sulit sih kayak untuk apa dasar penilaiannya. Kalau saya pribadi sih ya cukup apa ya mendukung yang mekanisme yang agak saja sih. Kalau saya begitu karena kalau sampai kayak dibuka berapa votingnya segala macam juga kayak agak susah juga ya. Maksudnya juga kalau teman-teman yang lain pun kan kalau misalnya agak votingnya juga ya misalnya teman-teman komunitas ya saling voting gitu ya gimana ya ya saling mendukung sih kalau kalau untuk masalah kalau saya berpikir kok awardnya itu jadi kayak apa ya jadi bonus aja sih maksudnya bukan sesuatu yang harus dikejar. Oh, kayaknya tahun ini kita harus dapat award ini. Saya malah nggak kepikiran sama sekali. Nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman Kompas yang lain yang memang menjadikan itu, oh kita harus dapat nih. Bukan kalau menurut saya, kalau dapat award itu kayak oh kayak dapat apresiasi aja sih, bukan sesuatu yang dikejar. Itu sih kebetulan kalau pandangan saya. Mungkin yang lain mungkin punya pandangan berbeda. Terima kasih. tapi selama ini William ikut komunitas mana aja di kompasiana.com? Kalau saya kan memang lebih banyak di KPK, kebanyakan KPK, Kompasiana. Tapi sesekali juga ikut kegiatan di teman-teman yang lain juga kok. Kalau waktunya pas gitu juga suka kayak beberapa kali juga sudah ada acara dengan yang Kompasiana yang terakhir ranking di Perpustakaan Nasional juga yang bulan apa tuh? Yang bulan Juni juga yang waktu itu acara ada apa?
ngobrol-ngobrol juga datang. Kalau lebih apa ya, kalau komunitas ya lebih banyak di KPK sih, begitu. Oke. Baik, pertanyaan saya adalah karena kamu ini bergabung dengan yang namanya KPK atau Kompasianer Penggila Kuliner ya, dan Iya. dua adminnya yaitu Mbak Yayat dan Mas Rahab ini yang bergabung di sana mendapatkan award. Apakah kamu selaku Kompasianer dan juga anggota dari KPK itu sendiri merasa bangga mendukung dengan terpilihnya mereka mendapatkan award dari Kompasiana dan sudah berhak, maksudnya betul-betul sudah 100% udah bener deh penilaiannya begitu ya, nggak usah pakai voting pun mereka berhak menerima karena kontribusi mereka kepada komunitas sangat besar. Atau bagaimana ini pandangan kamu? Kalau untuk keduanya sih, maksudnya kalau yang saya lihat pun mereka apa ya, memang sudah aktif sejak lama ya. Maksudnya sejak kalau Mas Rahab, setahu saya memang dulu suka menulisnya fiksi gitu kan. Sebelum akhirnya ke kuliahnya kan, kalau saya lihat tuh memang interest menulisnya pun ya sudah cukup lama ya. Begitu juga dengan Mbak Yayat, memang dari tulisan-tulisannya baik tidak hanya di tulisan di Kompasiana, juga dengan di media sosialnya pun itu pun memang interestnya ke sana sih. Kalau menurut saya ya lebih, kalau ke gambar itu ya kembali lebih ke apresiasi sih. Maksudnya mungkin kan kayak setiap tahun mungkin siapa yang dapat gitu kan, kayak ya kebetulan aja gitu mungkin, sepertinya si ini mungkin sedang ada di tahun itu, mungkin sedang ada topik tertentu yang lagi diperbincangkan, dan kebetulan mungkin dari Mbak Yayat kebetulan waktu itu ada MotoGP-nya sedang kompetisi sedang bagus, ternyata dilihat, oh iya ternyata di waktu-waktu sebelumnya memang sudah konsisten menulis ya. Jadi kayak lebih apa ya, kayak lebih, kalau gambarku itu kayak kayak kebetulan terlihat gitu, oh iya si ini kayaknya dia sudah rajin menulis tapi dia belum dapat apresiasi, kita apresiasi juga, kayak lebih gitu sih kayak kalau saya berpikir. Kalau untuk kontribusi kayak baik media kebetulan, kalau saya melihat memang mereka sudah ada kontribusinya dulu kok, maksudnya sudah ada waktu yang cukup lama yang mereka lakukan, maksudnya tanpa mengharapkan ada award gitu, ataupun tahu-tahu oh mereka dapat award ya, kayak oh iya selamat ya gitu, kayak ya udah ikut senang aja sih kalau dari saya gitu. Baik, terima kasih William Giovanni. Semoga KPK tambah semangat lagi. Ada kegiatan khusus untuk bulan ini atau bulan mendatang KPK? Sedang dalam perencanaan, sedang dalam persiapan yang lebih lanjut kebetulan. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita ke salah satu Kompasianer yang hari ini hadir, ada Ivan. Silahkan untuk menyalakan kameranya supaya saya menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau ide untuk Kompasianival tahun ini. Hilang ya? Kan? Oh, hilang ya? Ya, Ivan hilang. Oke, baik. Kita ke Dek Mira yang ada di Purwakarta. Nah, Dek Mira ini banyak membantu penyelenggaraan kegiatan offline dan beberapa kali online ya di Kotekato. Mungkin akan disampaikan dari Purwakarta. Ini kan nggak jauh juga nih dari Jakarta ya. Bisa juga untuk ditempuh perjalanan, kalau nggak salah 2-3 jam ya, dari Purwakarta ke Jakarta. Mengikuti misalnya Kompasianival. Nah, apakah warga kota atau Kompasianer yang ada di Purwakarta ini akan berbondong-bondong mendatangi pesta akbar kompasiana.com bertajuk Kompasianival 2022 yang berulang tahun ke-14. Ini APG ya. Silakan Dek Mira, mungkin ada masukan, pertanyaan kepada Mbak Riap dan Mbak Wahyu Sapta yang sudah beberapa kali ikut, atau ke Kong Rakil ya. Kong Rakil udah ikutnya tuh dari zaman Kompasiana masih belum punya apa-apa gitu ya, belum punya banyak orang gitu. Silakan Dek Mira. Paling mau nanyanya gini aja, itu waktunya berapa lama ya, maksudnya seharian atau gimana? Karena ini kan tahun ini insya perdana saya ikutan. Terus komunitas itu ngirimin nominasi atau gimana itu untuk tahu nominasinya itu gimana gitu, penentuan nominasinya itu aja sih Mbak yang pengen ditanyain. Kayaknya kalau di warga kota paling saya karena paling
Tony, Ovi, paling segitu aja sih yang datang kayaknya. Oke, keren. Baik, terima kasih Demira. Mungkin bisa dijawab Mbak Wahyu Sapta, pertanyaan dari Dek Mira yang ada di Purwakarta. Aduh, jauh sekali. Gimana tadi? Untuk Gimana? award, ini untuk Kompasiana pertama pertanyaannya. Untuk Kompasianival itu berapa lama? Seharian, 2 hari, atau kemudian untuk setiap komunitas, apakah harus bisa menominasikan atau bagaimana? Jadi misalnya Mbak Wahyu ini kan istilahnya mewakili Sahabat Pena atau Fiksianer, atau diunggulkan oleh mereka, dinominasikan, kemudian ditetapkan sebagai kandidat dari mereka yang akan diberikan award itu pada Kompasianival. Sebenarnya kalau saya itu dipilih sih ya. Saya sendiri nggak mencalonkan diri gitu kan. Mereka melihat karya, nanti mereka akan memilih, kan ada 2 tahap itu. Pertama, pemilihan siapa aja yang diinginkan gitu kan. Nanti dari pihak admin akan memilih 5 kandidat itu yang akan di-vote, masing-masing vote berapa jumlahnya gitu. Nah itu yang jadi pemenang. Kalau saya sendiri sih nggak mencalonkan diri ya. Tapi boleh. Jadi boleh mencalonkan diri. Boleh mencalonkan diri. Saya mencalonkan sendiri, kemudian Dek Mira mencalonkan diri sendiri, kemudian setelah ditetapkan oleh admin Kompasiana, jadi 5 kandidat, baru kemudian di-vote. Kalau nggak salah seperti itu ya? Iya, kira-kira gitu. Tapi ribut-ributnya waktu itu karena vote-nya tidak transparan, jadi mungkin orang jadi nggak ngerti ini menangnya karena menang vote jumlahnya atau memang ditentukan oleh panitia, gitu ya. Oke, tetapi sebenarnya seperti William tadi bilang bahwa award itu adalah bonus. Jadi semata-mata tujuan bergabung dengan Kompasiana tidak untuk mendapatkan award, melainkan untuk bersosialisasi dengan teman yang seinteres, sefiksiana atau wisata dan lain sebagainya, atau kuliner misalnya, atau ingin mendapatkan bagaimana caranya membuat buku bersama atau workshop dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, saya akan berbagi salah satu video yang dibuat oleh Kompasiana.com, jadi tentang Kompasianival tahun 2015. Das ist das neue Google Pixel 7 Pro mit Makrofokus. Nah itu tadi ya, jadi yang ingin ikut untuk acara Kompasianival tahun ini bisa mendaftarkan di... Terus ada Pak. Bentar, ini ada lagi. Berbagi itu ibadah. Berbagi itu panggilan hati. Berbagi itu kasih. Berbagi adalah menyalurkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita ke orang lain. Hidup itu adalah berbagi. Berbagi itu gaya hidup. Berbagi itu indah banget. Berbagi itu kehidupan. Berbagi itu keharusan. Berbagi adalah memberi. Berbagi itu apa ya? Asik sih kalau berbagi. Berbagi itu aku dan kamu. Indah, cinta, dan makin berwawasan. Berbagi itu bisa bikin happy orang. Saya bagi KFC sama Babe berbagi. Berbagi itu jangan membagi negatif. Berbagi itu mantap. Berbagi ini merupakan satu elemen yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa bernegara. Berbagi itu keren loh semuanya. Berbagi adalah berbagi kehidupan. Berbagi itu mulia.
maka beberapa titik perwakilan kita, KBRI Rapana, KJRI Houston, KBRI kita di Washington DC yang membawai semua konsulat jenderal kita di Amerika, pada detik yang sama sudah teks saya melalui WA atau melalui apapun. Kompasiana juga telah mencatat 133.000 artikel baru berbagi kreativitas dan juga berbagi prestasi. Life is good. Hidup ini indah. Be in it. Hiduplah di situ, nikmati di situ. Jangan maksa, nikmati apa adanya, sesuatu segala satunya mengalir saja. Menjadi baik itu tidak cukup, tapi menjadi inovatif itu penting supaya kita terlihat outstanding. Keren. Itu tadi acara Kompasianival yang diadakan pada tahun 2015 dan 2016. Saya lihat tadi ada Mbak Riap Windu, ada Mbak Yayat ya, dan beberapa orang yang aktif bergabung di komunitas yang ada di kompasiana.com. Kompasiana semuanya, teman-teman semuanya yang hadir di sini, nggak kerasa kita udah hampir 2 jam ya duduk di sini untuk mengikuti Koteka Talk ke-114 membahas tentang Kompasianival 2014 nanti
dengan menceritakan pengalaman narasumber yaitu Mbak Wahyu Sapta yang menjadi The Best Fictioner tahun 2018 dan Mbak Riap Windu yang menjadi peserta Kompasianival tahun 2015 sampai dengan 2021 secara online maupun offline. Dari gambaran video tadi kita bisa melihat bagaimana riwehnya, bagaimana hebohnya yang namanya Pesta Akbar Kompasiana, pesta blogger yang menulis di kompasiana.com. Jadi yang tadinya hanya melihat tulisannya, membaca tulisannya, melihat gambarnya, kemudian bisa kopi darat langsung bertemu. Silahkan nanti teman-teman yang ingin datang di Kompasianival di Jakarta untuk bersiap-siap mengepak koper untuk berangkat ke sana dan untuk mengikat janji dengan teman-teman Kompasianer yang akan datang ke sana. Saya pamit aja karena lewat virtual aja ya, kalau dari Jerman mah tekor gitu ya. Baik, tadi sudah banyak sekali yang diceritakan, mulai dari kedua narasumber, termasuk Kong Rakil ya, yang merupakan Kompasianer yang baru pertama kali ikut Zoom, gara-gara Koteka untuk hari ini. Saking penasarannya, ini apa sih gitu ya Koteka Talk, dan ternyata sudah hadir untuk hari ini, termasuk teman-teman yang lain seperti Agustina, ada William, kemudian Mas Oni yang membukakan pintu dari Zoom untuk hari ini. Ada Wang Edi juga yang jauh-jauh di Semarang ya untuk menyimak acara kita karena salah satu anggotanya Semarku 3Com Mbak Wahyu Sapta menjadi narasumber untuk hari ini. Banyak sekali masukan misalnya tentang award tadi ya, bahwa ini juga ada yang harus bisa diperbaiki lagi misalnya dengan transparan atau memang ini hanya diberikan kepada mereka yang banyak berkontribusi. Jadi tidak perlu dengan vote ya. Kemudian jadi tadi ada juga tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak ada, jadi hanya diadakan secara offline. Ini bukan ada perbedaannya dibandingkan dengan kehebohan yang kita saksikan tadi lewat YouTube, bahwa riuh rendah yang ada di sana itu merupakan sesuatu yang menarik gitu ya untuk didatangi, sehingga banyak Kompasianer yang enggak hanya dari Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari pulau-pulau lain itu memang jauh-jauh datang ekstra untuk mengikuti atau hadir di Kompasianival. Dan acara yang dihadirkan di sana tidak hanya melulu tentang pembagian award, tetapi juga ada tari-tarian, ada musik, ada kuliner, ada workshop, ada seminar, ada speech dari tokoh-tokoh yang luar biasa seperti menteri ataupun yang lainnya. Yang ini merupakan satu satu ikon yang menarik untuk saya bisa mematikan. Oke, tidak bisa mematikan. Dan semoga percakapan kita kali ini melalui Koteka Talk ke-114 akan membawa manfaat, akan memberikan perubahan atau akan memberikan gambaran buat teman-teman yang akan datang pada Kompasianival 2022. Saya Gana Stigman di Jerman mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber Mbak Wahyu Sapta dan Mbak Riap Windu yang ada di Jakarta, dan teman-teman yang hadir di sini ada Mbak Siti Asyah di Bonn, Jerman, ada Mbak Asita yang ada di Bali hari ini sedang semedi karena menulis buku tentang Banyuwangi, tempat dari mertua Mbak Asita ini. Kemudian ada Wang Edi yang ada di Semarang, Dek Mira yang ada di Purwakarta, Pak Sutono di Tangsel, dan Pak Trilokon yang ada di Sulawesi, Agustina di Yogyakarta, Ivan nggak tahu di mana ini, ada William juga ya di Jakarta juga, dan Mas Oni Jamhari yang ada di Bogor. Mohon maaf jika ada kekurangan, tadi sempat terlambat karena ada kesalahan teknis dan tentu saja menunggu kehadiran teman-teman yang login karena antri. Semoga hari ini merupakan hari yang sangat menyenangkan, memberikan inspirasi bagi komunitas lain supaya tetap aktif, dan kepada teman-teman Kompasianer lain untuk terus bergabung di komunitas masing-masing, menulis dan tentu saja berinteraksi termasuk Kopdar di Kompasianival 2022. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi ya Sabtu depan kita ada lagi. Terima kasih Demira. Terima kasih Mbak Wahyu, Mbak Ria. Bye.